Syarat dua ini jikalau mencukupi, artinya sebagai syarat ini jenengan sudah ada, nggak ada alasan Allah menolak jenengan untuk tidak bertemu, nggak bisa. Pak, Quran iki hukum tertinggi di atas segala hukum miturut agama Islam. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. As-sunnah berarti cerita hadis yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Lah nek ijma' qiyas, ijtihad hasil dari ijtihad para alim ulama. Tergantung ijma' qiyas kitabnya versi apa? Versi syariat apa versi tasawuf? Nek ulama tasawuf berarti atas dasar, mohon maaf, ijtihad beliau-beliau ahli tasawuf. Contoh, dibuka kitab Hikam selalu tasawuf, dibuka Ihya Imam Ghazali tasawuf. Hasil dari ijtihad beliau akhirnya ditulis untuk anak putu kita termasuk. Tanglet mengenai isyarah kula niku memang kula saking belajare niku mboten enten mursite guru. Sama dados sampak-sampak kula niku mlebet ten pundene Syekh Jumadil Kubro Rama. Trawulan. Mboten, wonten Semarang wonten. Kelakuane sapa iku? Anu niku. Pun lama nah anu niku napa niku petilasan ngoten Ciros niki. Ngoten nggih. Nggih, petilasan mboten makam cuman petilasan. Sampun lami. Sampun lami. Lah, sakmenika akhir niku nggih niku. Setelah menika kula angsal alami kok mukasafah nggih. Nggih. Untuk wedal iku memang kula dereng pirsa mengenai ainul napa dikir sirul asra kan mboten mangatos wong kula awam. Nggih. Tanpa guru tanpa anu nggih. Asring siam 3 hari 3 malam mekaten. Nggih. Nggih, malah sekul teke niku ten alam-alam ngoten Mas. Menika lah kedahe kirang kedah pripun malih ngoten lho Pak. Kesane saged wonten ten Sirul Asrar ngoten. Ngoten nggih. Nggih Pak. Nggih. Ngeten. Semua itu gak perlu disalahkan karena setiap diri punya proses masing-masing. Sing penting sekarang jenengan sudah diwasiati Allah wasilah tadi untuk bagaimana caranya jenengan itu ketika saat campur lagi dengan dunia mukasyafah, hati sampean ada sambungan langsung datang Gusti Allah. Sebab ngeten Pak, di alam mukhadoroh kasunyatan niki, di alam mukasyafah goibe makhluk itu juga ada alam musyahadah, ada alam akhirat. Tinggal pertanyaannya, si hamba itu ada wasilah ke alam musyahadah enggak? Ada wasilah tali sambung langsung pada Allah enggak? Kalau enggak ada, nggih mohon maaf dulur-dulur kula. Bukannya saya menjelek-jelekan enggak. Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sampai kapanpun. Puluhan tahun pun. Jikalau kita sudah pandai di dalam alam mukasyafah, tidak akan pernah akan sampai pada alam musyahadah bertemu Allah apabila wasilah belum diwasiatkan Allah terhadap kita, belum diwariskan pada kita. Udah sampean tanya pada teman-teman ahli torikoh, ahli aurat yang puluhan tahun, yang karomahnya bahkan bisa ngendek udan, bisa ngerutuhno udan, bisa mlaku ndukur banyu, bisa sak jangkah nang Mekah. Sampeyan tanya.
pasti jawabannya sama dengan apa yang ku jawab. Gak bisa. Estu. Lah, sekarang motivasi saya datang panjenengan Pak, khususnya yang bertanya. Berhubung wasilah itu sudah Allah wariskan terhadap hati jenengan, fungsikan. Walaupun jenengan ada yang belum dibuka tentang alam kasaf, gak perlu. Jenengan kok ada alam kasunyatan muhadharah ini, harus ada sambungan langsung pada alam musyahadah, yaitu lewat wasilah tadi. Udah pasti jenengan akan bisa bertemu Allah. Kalau tidak bisa bertemu Allah, berarti Gusti Allah itu janjinya mukhal. Tidak hanya surat Al-Ankabut, surat Al-Kahfi juga Allah berikan syarat 2 bagi hambaku yang ingin bertemu aku. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, bahkan ini tidak hanya umat Islam secara syariat, tidak enggak. Hindu, Buddha bisa. Atau Kapitayan, mohon maaf loh ya. Dulu kita, mbah-mbah dulu kita kan belum mengenal syariat, gitu. Agamane kabudan, lah ngono toh. Ilmu sejati. Sampeyan lihat di situ mengapa ayatnya pakai rabbihi. Kalau surat niki surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi. Kalau surat Al-Ankabut, Ankabut. Coba mungkin diilingno. Niki memakai Allah. Niki bedanya di mana? Kalau boleh kami untuk menjawab, mengapa Al-Kahfi itu pakai Rob? Rob itu artinya Tuhan. Berarti untuk orang umum. Umat Islam bisa, ghairul Islam bisa. Dikatakan umat Islam itu kan orang-orang pada umumnya yang paham tentang hukum syariat dan menjalankannya. KTP ini Islam, tapi ora tahu melu syariat. Iku mesti wong-wong ngarani bukan Islam. Dulu Pak, mbah, sampean kali kula dulu kan belum mengenal ngeten iki syariat. Ilmune ilmu sejati, ilmu tauhid tok. Itu masuk. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ada 2 syarat. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, artinya ruhaniyah itu harus berlaku takwa. Bukan jasmani. Kalau syariatnya memang jasmani. Kalau hakikatnya ruhani. Kedua, wala yusyrik. Tidak boleh ada wujud selain Allah dalam hatinya. Ketika saat jenengan iki beraktivitas apapun, gak boleh ngaku diri kita. Syarat 2 ini jikalau mencukupi, artinya sebagai syarat ini jenengan sudah ada, gak ada alasan Allah menolak jenengan untuk tidak bertemu. Gak bisa. Pak, Quran iki hukum tertinggi di atas segala hukum miturut agama Islam. Setelah itu as-sunnah. Setelah itu ijma' qiyas. As-sunnah berarti cerita hadis yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Lah nek ijma' qiyas, ijtihad hasil dari ijtihad para alim ulama. Tergantung ijma' qiyas kitabnya versi apa? Versi syariat apa versi tasawuf? Nek ulama tasawuf berarti atas dasar, mohon maaf, ijtihad beliau-beliau ahli tasawuf. Contoh, dibuka kitab Hikam selalu tasawuf. Dibuka Ihya Imam Ghazali tasawuf. Hasil dari ijtihad beliau akhirnya ditulis untuk anak putu kita termasuk.
Akhirnya sampai sekarang dipelajari. Aku yakin nggak akan pernah meleset dari apa yang Allah ajarkan langsung terhadap Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan langsung terhadap anak cucunya, dan termasuk orang-orang dekatnya yang disebut sahabat. Khalifah mesti akan menurunkan terhadap tabi'ina solihin. Nggak akan pernah geser, nggak akan pernah cedera. Ilmu-ilmu yang bernafaskan rohaninya nggak akan cidro. Sing cidro itu sing ditulis, sing miturut pahaman sarengat. Iku lho cidro. Artinya cidro itu khilaf. Nyun sewu. Kalau kita bicara masalah hukum syariah, itu khilaf Pak. Madhabnya berapa terbagi? Berapa terbagi? Katanya ilmunya satu dari Allah. Tapi ini kok terbagi-bagi. Ya menurut ijtihad mereka sendiri-sendiri. Kalau lurus tentang masalah millata Ibrahim Hanif, condong ketauhidan, mulai Nabi dan Rasul siapapun sampai diteruskan sekarang zaman tabi'ina solihin, murni, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, baik dari segi lafdiyahnya, lebih-lebih maknawiyahnya, nggak akan pernah geser sak rambut mboten saged. Tapi sing berubah itu sarengat. Wis contoh syariat Nabi Adam ya apa? Contoh nikah. Syariat Nabi Adam wong oleh nikah iku dulur kembar iku gak oleh dirabi bareng lahiri. Harus kembaran berikutnya. Qabil dan Habil. Kembarane Qabil iku dirabi Habil. Kembarane Habil dirabi Qabil. Nyun sewu Pak, kembarane Habil iku ora patek ayu. Irunge rada pesek. Nek kembarane Qabil, yo mancung. Ustah nek diwasiku ngoten lho. Lah berhubung kembarane Habil iku syariate pada saat itu wajib dirabi Qabil, kembarane Qabil dirabi Habil, Qabil cemburu Pak, cemburu. Kembaraku jare Qabil wong ayu dirabi Habil, aku oleh elek, kono oleh ayu. Akhirnya ditanamkanlah hasud dalam hatinya oleh iblis. Akhir terjadi awal pembunuhan di muka bumi, Qabil mateni Habil. Mekaten. Syariate. Mudun-mudun syariate wis terakhir syariate Kanjeng Nabi. Beda. Cara sholatnya secara fisik juga beda. Beda-beda. Cuman kalau tauhidnya sama, nggak ada perubahan. Makanya sampai pengen tahu wahyu Allah yang nyun sewu Pak, asli terjaga oleh Allah sendiri, Al-Qur'anul Qadim. Disebut Qadim adalah sebelum dunia iki tercipta itu sudah ada. Sebelum Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran secara tertulis ada, itu sudah ada. Lah ini nurnya dari Al-Quranul Qadim semuanya. Ada pertanyaan, mengapa harus pindah dari Jabur ke Taurat? Terus dari Taurat ke Injil? Katanya semua sempurna. Mengapa kok ya harus ganti-ganti? Jawabannya itu mang situ.
Karena pada saat jabur kemurnian itu dicidrai dalam segi arti maknanya, maka nyuwun sewu asline jiplakane teko Qadim dirutuhno maneh rupa Taurat. Wis, sama ceritanya. Taurat yang ngono. Dicidrai oleh tangan-tangan mereka yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka-mereka ini yang terkuasai oleh hawa nafsu akan mendorong terhadap umat supaya hati umat ini condong terhadap kesenangan dunia. Sebab dengan begitu maka dia akan melalaikan Allah. Wis, sampai Injil, sekarang Al-Quran. Pertanyaannya, saya tidak bicara dari segi lafadz ya, makna. Pengertian maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya, apakah ada yang dirubah? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan yang ahli kitab, enggak. Secara tulisan memang tidak diubah. Karena terjaga oleh para penghafal Al-Quran, termasuk yang disebut hafid dan hafidah. Makanya saya itu punya saudara yang saya mengucapkan terima kasih dari segi lafadz. Saya keliru untuk diingatkan. Saya diingatkan. Segi lafadz ya. Tapi kami tidak akan pernah keluar dari segi makna. Makanya contoh dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ada saya memakai wawu ataf, wayat tabiuna ahsanahu. Secara tertulis huruf itu memakai fa. Fayat tabiuna ahsanahu. Saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mengkritik. Di situ ada faedah dua. Pakai wawu ataf kemana? Pakai jawab syarat yang tersimpan di mana? Lah, kalau tahu dari segi nahwu sorobnya, kulo yakin lebih paham. Tapi tidak akan pernah keluar dari makna yang sesungguhnya maksud. Intinya gini, yastami'unal qaula, mereka ini yang menjadi orang yang dipilih Allah, golongan yang mukhlasin, ketika dia mendengarkan ajaran di jalur dinut tauhid yang Rasulullah sampaikan. Fayat tabiuna ahsanahu. Apabila mereka itu mendengarkan terus mau beriman, maka fayat tabiuna ahsanahu. Tergolong kita itu termasuk orang mukhlasin. Tapi jika memakai wawu ataf, apa? Berkelanjutan ketika jenengan mendengarkan ilmu terus paham wa amilu. Loh, ngeten loh. Diteruskan jenengan mengamalkan, jadi nggak putus. Setelah ajaran itu jenengan imani, lalu jenengan amalkan. Jadi nggak putus. Jadi secara maknawi tidak akan pernah berubah, tapi secara lafdi hurufnya seakan-akan berubah. Makanya saya matur suwun, diingatkan matur suwun banget. Karena untuk menjaga dari sistem syar'i, huruf-hurufnya itu sesuai dengan apa di dalam Al-Quranul Karim yang tertulis. Mekaten. Jadi Pak, kembali pada pertanyaan jenengan, kalau wau udah, yang penting jenengan iku selalu memupuk hubungan hati jenengan datang Allah
wujudnya yaitu urip datang jenengan diri jenengan dengan bentuk menghilangkan selalu pengakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan.